ulang saja. Oke, jadi pertemuan ke-9 dan ke-10 kita akan laksanakan secara online dengan materi stereokimia. Begitupun mungkin 11-12 ya, mungkin kita akan online saja. Nah, untuk stereokimia ini adalah pembicaraan mengenai posisi 3 dimensi dari suatu struktur. Dari kemarin kan kita belajar menggambar struktur itu di papan tulis, jelas itu 2 dimensi ya. Karena kalau di kertas itu kan 2 dimensi artinya. Seperti itu. Nah, aslinya apakah sesuatu molekul itu berada dalam kondisi 2 dimensinya di alam? Tentu saja tidak ya. Memangnya kita chalk zone gitu ya. Tentu saja tidak ya. Jadi tentu saja termasuk struktur pun berada dalam konfigurasi 3 dimensi di alam. Dan kenapa akhirnya kita harus mempelajari posisi 3 dimensi dari suatu struktur kimia ini? Karena ternyata khususnya untuk obat ya, hanya salah satu saja biasanya dari posisi 3 dimensi yang memberikan aktivitas farmakologi. Ya, misalnya ibuprofen, itu ibuprofen yang punya aktivitas antiinflamasi itu cuma yang S saja. Ya, kalau kalian ingat tuh di farmakope depannya ada R, ada S gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalian kalau mungkin punya pengalaman sakit mah ya, kemudian meminum obat golongan PPI atau omeprazol, itu ada obat omeprazol yang lebih poten yaitu esomeprazol kalau nggak salah mereknya Nexium ya. Nah, itu adalah omeprazol yang bentuk 3 dimensinya itu sudah khusus, hanya satu jenis bentuk 3 dimensi sehingga dia aktivitasnya jauh lebih bagus. Ya, oleh karena itu kita harus paham memang posisi 3 dimensi dari suatu struktur obat ya. Meskipun kita belajarnya pasti pelan-pelan ya dari yang mudah terlebih dahulu. Nah, jadi stereokimia itu adalah penataan atom-atom dalam ruang 3 dimensi. Kalau misalnya saya mau menggambar, sebetulnya ada banyak ya jenis dari si stereokimia ini. Contoh isomer geometri itu kayak gini, misalnya ada C, kemudian double bond C, kemudian di sini ada CH3, di sini ada CH3, kemudian di sini ada hidrogen, di sini ada hidrogen, kemudian di sini C, double bond C, CH3, kemudian di sini juga CH3, di sini hidrogen, dan di sini hidrogen. Kalau kalian perhatikan, posisi 3 dimensinya berbeda ya. Di sini yang atas ini yang struktur bawah ini dia CH3-nya bersebelahan nih, sedangkan ini berseberangan gitu ya. Nah, ini adalah konfigurasi 3 dimensi dari suatu struktur. Selain isomer geometri, memang dikenal juga suatu konformasi molekul. Kalau konformasi molekul itu sebetulnya dia ini ya, tidak stabil ya, dia tidak stabil kondisinya. Contoh dan dia itu untuk molekul-molekul yang mudah berputar. Yang mudah berputar atau mudah berotasi itu adalah molekul-molekul yang punya ikatan tunggal ya. Misalnya ada C. C kan mengikat 4 tangan ya. Misalnya satu mengikat CH3, satu mengikat hidrogen, satu lagi mengikat suatu karbon yang mengikat, misalnya di sini hidrogen, di sini CH3-nya, di sini hidrogen. Nah, ini kan CH3 sama CH3-nya ini nggak berhimpitan ya. Nah, ini juga namanya konformasi molekul, tapi ini sifatnya unstable ya. Jadi dia senantiasa berputar. Seperti itu. Nanti ini belajar banyaknya di mana ya ini ya, di kimia medisinal sepertinya. Terus satu lagi kiralitas. Kiralitas itu adalah cermin ya. Sama seperti kita mencerminkan antara tangan kanan gitu ya dengan tangan kiri ya. Nah, ini adalah pencerminan dari suatu struktur bahwa posisi 3 dimensinya itu bisa jadi dia bercerminan seperti tangan kanan dan kiri yang posisi kanan kirinya tertukar, atas bawahnya sih tidak ya. Nah, kalian perhatikan sebetulnya ketika kita bicara isomer, isomer itu tidak harus isomer geometri ya. Ada juga yang namanya isomer struktural atau kita katakan suatu isomer konstitusi di mana dia rumusnya sama. Ini kan rumusnya C4 nih, H10. Yang ini juga C4 H10 ya. Yang ini juga C4 H10, tetapi ternyata ini kalau konstitusi ya, dia 2 dimensinya aja beda gitu loh. Kalau konstitusi itu dia 2 dimensinya saja sudah berbeda, apalagi 3 dimensinya ya. Nah, kalau misalnya isomer geometri itu 2 dimensinya sama ya.
penyusun-penyusunnya ini sama terlihatnya, tetapi ternyata posisinya ini berbeda ya. Ini misalnya cheese, kemudian ini trans, atau ini konformasi tadi, atau yang bawah ini yang merupakan pencerminan ya. Tenang, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, capaian dari perkuliahan hari ini adalah tentang isomer geometri alkena, sistem Cis-trans, dan juga EZ, kemudian isomer geometris neosiklik dan kiralitas tata nama D dan L besar ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan pertemuan minggu depan dengan tata nama RS, D dan L kecil, dan juga konformasi senyawa rantai terbuka. Nah, satu, kita sudah akan mulai masuk ke dalam materi pertama, yaitu materi cis dan trans pada sistem alkena. Oke, kita lihat di sini ya, isomer geometri alkena. Ini hanya terjadi pada sistem alkena. Alkena artinya apa? Alkena artinya ikatan rangkap dua. Oke, perhatikan di sini bagian syaratnya saya lingkari. Apa bagian syaratnya? Syaratnya adalah dalam alkena, tiap atom karbon yang terlibat ikatan pi mengikat dua gugus berlainan. Ini adalah syaratnya. Ya, nanti ketika hidrogennya itu sejajar, dia itu cis, ketika berlawanan trans. Oke, kita lihat di sini. Satu, syaratnya sistemnya adalah suatu alkena. Ini betul, dia adalah suatu alkena. Oke, lihat gambar yang pertama ini. Tiap atom karbon yang terlibat ikatan pi. Di sini atom karbon yang terlibat ikatan pi yang mana? Yaitu C2 dan C3. Oke, karena dia yang terlibat ikatan rangkap, mengikat dua gugus berlainan. Kita lihat C nomor 2, mengikat CH3 dan hidrogen. Oke, dua gugus yang berlainan. C yang ketiga mengikat dua gugus juga, yaitu CH3 dan hidrogen. Oke, dua gugus yang berbeda. Sehingga kita bisa menamai mereka menggunakan sistem cis atau trans. Tinggal dilihat apa? Tinggal dilihat apakah hidrogennya ini bersebelahan atau berseberangan. Jika bersebelahan maka cis, jika berseberangan maka trans. Oke. Nah, bagaimana menamainya? Tentu saja kalau kita menamai, kita akan ikut sistem tata nama yang pernah dipelajari saat pertemuan pertama dan kedua ya, bahwa kita urutkan C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Oh, berarti dia butena ya, karena ada 4. Dan ikatan rangkapnya ada di mana? Oh, di posisi C nomor 2 ya. Berarti dia cis 2 butena. Jika berseberangan seperti ini, maka namanya trans 2 butena. Seperti itu. Oke, silahkan lihat gambar yang bagian bawah. Kita tinggal lihat syaratnya. Satu, syaratnya adalah alkena. Oke, dua gambar yang di bawah ini adalah alkena. Syarat yang kedua adalah atom karbon yang terlibat ikatan pi atau yang terlibat ikatan rangkap, dia itu mengikat dua gugus yang berlainan. Jadi C yang di sini mengikat siapa? Mengikat hidrogen dan juga CH3. Oke, dua gugus berlainan. C yang di sini mengikat hidrogen dan juga CH2, CH3. Oke, dua gugus yang berlainan. Tinggal kita lihat hidrogennya apakah berseberangan atau bersebelahan. Ternyata bersebelahan, maka dia cis. 2 pentena. Kenapa 2 pentena? Kita urutkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jumlah karbonnya ada 5 sehingga pentena. Kemudian ikatan rangkapnya ada di posisi nomor 2. Maka yang ini karena dia berseberangan menjadi trans 2 pentena. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan latihan soal ya, langsung. Misalnya saya nomorin, ini nomor 1 ya, kemudian ini nomor 2, kemudian ini nomor 3, kemudian ini nomor 4 ya. Jika ada 4 nomor ini, pertanyaannya adalah 1, apakah ini isomer geometri atau bukan? Dan jika isomer geometri, bagian mana yang cis dan bagian mana yang trans? Untuk nomor 1, boleh raise hand. Boleh raise hand. Nomor 1, apakah dia isomer geometri? Ya, Triuni. Silahkan.
Izin menjawab Bu, dia tidak termasuk isomer cis and trans karena dia Kenapa? tidak ada yang tidak gugus alkenanya Bu. Betul ya, jadi dia bukan alkena, sedangkan sistem cis dan trans hanya terjadi pada alkena, jadi ini dia bukan isomer geometri. Oke, nomor 2, silahkan Resen. Ya, Salsabila alhesta. Nomor 2, isomer geometri bukan? Izin menjawab Bu, bukan. Karena untuk C yang kedua itu dia mengikat gugus yang sama, H dan H, bukan yang berbeda kayak yang satunya. Oke, betul ya. Nah, kalian harus jeli karena tadi syaratnya adalah atom karbon yang terlibat pada ikatan pi harus mengikat yang berlainan. Yang ini sama-sama mengikat hidrogen ya. Nah, berarti dia bukan suatu isomer geometri. Nomor 3, boleh Resen? Yasinta, silahkan. Baik Bu, yang nomor 3 itu cis dan trans Bu, karena dia mengikat dua atom yang berbeda Bu. Yang mana yang cis, yang mana yang trans? Yang ini apa nih yang kiri? Itu yang cis Bu, Yang yang ini sebelahnya yang cis, trans. yang sebelahnya trans. Betul ya, semua syarat terpenuhi pada sistem ini bahwa dia adalah alkena. Si atom karbon yang terlibat dalam ikatan pi mengikat dua gugus berlainan, kita tinggal lihat apakah hidrogennya bersebelahan atau berseberangan. Seperti itu ya. Nomor 4, silahkan. Ya, Fibria, silahkan. Izin menjawab Bu, untuk yang kiri itu dia cis, untuk yang kanan itu dia trans. Oke, berarti menurut Fibria ini adalah isomer geometri ya. Oke, betul ya. Karena syarat isomer geometri itu tadi dia adalah sistemnya alkena mengikat dua gugus yang berlainan. Oke. Dan di sini sebelah kiri sistemnya adalah cis ya, hidrogennya bersebelahan. Yang ini hidrogennya berseberangan trans. Gitu ya. Oke, masih mudah ya. Nah, selanjutnya ada soal A, B, dan C. Pertanyaannya adalah, apakah antara molekul nomor kiri dan nomor kanan itu adalah pasangan isomer, pasangan cis dan trans pada isomer geometri? Boleh raise hand untuk soal A. Ya, silahkan Triuni. Untuk yang A itu bukan pasangan Bu, karena di kanan dan di kiri sama-sama trans. Oke, betul ya. Meskipun kita melihat bahwa mereka berdua ini adalah isomer geometri, tetapi ternyata sebelah kiri ini sistemnya adalah trans, sebelah kanan juga trans. Maka betul isomer geometri, tapi apakah pasangan cis dan trans? Bukan. Ya, mereka bukan pasangan cis dan trans. Seperti itu. Yang B, silahkan raise hand. Ya, Gania ya, Fibria tadi udah, silahkan Gania. Baik Ibu, kalau untuk yang B itu pasangan isomer Bu, karena yang sebelah kanan itu dia cis, yang sebelah kiri itu dia trans Bu, para berseberangan. Betul, kalau Fibria pasangan atau bukan Fibria? Izin masuk Bu, itu bukan pasangan Bu, karena dari yang kiri dan kanan tuh dia bentuk strukturnya berbeda Bu. Nah, ya, nanti berarti harus memperhatikan. Karena kalau mereka merupakan pasangan, berarti tangan-tangannya ini harus sama ya. Kalau kalian perhatikan di sini, sebetulnya ini secara dua dimensi saja berbeda bahkan. Mereka bukan pasangan isomer geometri meskipun terlihatnya adalah cis dan trans. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, yang ini mengikat etil dan etil, ini mengikat metil dan propil. Ya, kita katakan mengikat 3. Sehingga ketika kita misalnya menamai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, maka dia adalah heksena ya. Dan bentuknya adalah cis, di bagian mana ikatan rangkapnya? Nomor 3. Sedangkan yang ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Ya, dia juga heksena,
tetapi dia adalah trans. 2 heksena. Ya. Nah, dari 3 heksena dan 2 heksenanya ini saja, mereka sebetulnya isomernya isomer konstitusi bahkan. Bukan isomer geometri, karena mereka secara 2 dimensi pun sebetulnya berbeda. Ya, meskipun memang secara 3 dimensi, tapi masing-masing ini punya pasangan ya, tetapi mereka berdua kebetulan bukan pasangan. Gitu ya. Nah, nanti silahkan diperhatikan. Yang C gimana? Boleh resen? Ya, Indah, silahkan. Izin menjawab, Bu. Yang C itu pasangan isomer, Bu. Karena yang kiri itu dia cis, yang kanan dia trans. Nah, kalau ini betul ya, dia pasangan karena dia itu strukturnya memenuhi syarat dari isomer geometri, kemudian kanan dan kiri tangan-tangannya ini serupa ya. Atau kalau kita namain pasti nama belakangnya sama, yang beda adalah cuma depannya doang, cis dan transnya. Nah, kalau kalian perhatikan di yang C ini dia ada 2 ikatan rangkap ya, yaitu di sini dan di sini. Ya, tapi apakah ikatan rangkap yang di sini merupakan isomer geometri? Tentu saja bukan ya, karena di sini dia C mengikat 2 hidrogen. Jadi pasti dia bukan ikatan rangkap, bukan isomer geometri ya. Kalian harus perhatikan. Kalau kita mau menamai ini nomor 1, C-nya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Ada 5, ikatan rangkapnya dari posisi 1 dan 3, berarti dia cis 1,3. Ada berapa jumlah karbon? Ada 5, berarti pentadiena ya. Sedangkan ini sama aja sih, karena dia pasangan pasti nama belakangnya sama ya. 3, 4, 5, trans 1,3 pentadiena. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau diulangi? Boleh raise hand. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah ini ya, ada 5 soal. Silahkan nanti digambar, kemudian kalian tentukan apakah dia isomer. 1, apakah isomer geometri? Kemudian jika iya, yang mana yang cis dan yang mana yang trans? Sekaligus berikan nama ya. Nama IUPAC-nya. Seperti itu. Oke, nah ini ada 5 ya soal untuk dikerjakan, dikumpulkan di minggu depan. Oke, saya lanjutkan. Nah, beres ya cis dan trans pada sistem alkena karena kalian juga sudah latihan soal. Kita akan masuk ke subtopik yang lain yaitu isomer geometri sistem E dan Z. Oke, sebetulnya sistem E dan Z ini juga masih pada satu sistem yang sama yaitu alkena. Hanya saja kalau misalnya pada cis dan trans kita akan melihat hidrogen bersebelahan atau berseberangan. Tetapi yang terjadi pada E dan Z itu lebih umum karena kenapa? Bisa jadi si atom karbon yang terlibat pada ikatan pi itu mengikat keempat-empatnya atom yang berbeda. Seperti ini contohnya ya, ketika C ini ada hidrogen, Br, Cl, dan F gitu ya. Maka kita tidak bisa menamai cis dan trans pada sistem ini karena kita bingung ini siapa yang mau dibuat bersisian dan siapa yang mau dibuat berseberangan. Ya, tetapi ternyata nanti kita akan membuat suatu prioritas di mana nanti untuk atom yang berprioritas tinggi jika dia berlawanan maka kita namakan E, jika dia sejajar maka kita namakan Z. Dari mana penamaan Entgegen dan Zusammen ini bahasa Jerman ya. Entgegen itu artinya against, makanya dia berseberangan. Zusammen itu artinya together ya. Bahasa Jerman itu jadi bersebelahan. Nah, sekarang prioritasnya itu bagaimana? Kita lihat di sini. Tetap
kita sistemnya syaratnya satu, strukturnya adalah alkena. Kedua, setiap atom karbon yang terlibat pada ikatan pi akan mengikat dua gugus yang berlawanan. Hanya saja pada sistem E dan Z, ketika 4 gugusnya ini berbeda, itu tetap bisa kita namai. Bagaimana caranya? Kita akan buka atau lepas fragmennya satu persatu pada karbon yang terlibat pada ikatan pi. Misalnya di sini ada C. Karbon pertama yang terlibat ikatan pi, dia mengikat hidrogen dan Br. Kita katakan bahwa prioritasnya didasarkan pada nomor atom. Oke, maka kita harus mengingat urutan pada golongan dan periode pada tabel periodik unsur. Setidaknya ini sih kita bisa bedain antara H dengan Br, siapa yang nomor atomnya lebih besar? Tentu saja Br ya, hidrogen kan cuma satu ya, jadi dia, sedangkan Br itu ada di golongan 7, sehingga prioritas lebih tinggi ada di sini. Antara Cl dengan F di bagian C yang ini, yang mana yang lebih prioritas? Tentu saja yang Cl. Kenapa? Karena Cl berada pada periode yang lebih besar dibandingkan F. Kalau kita turunkan golongan 7, F dulu, baru Cl, baru Br, baru I. Ya, sehingga di sini Cl itu pasti punya nomor atom yang lebih tinggi. Karena pada tabel periodik unsur semakin ke bawah itu jari-jari atom semakin besar, artinya dia nomor atomnya makin besar. Oke, nah ketika berseberangan seperti ini, prioritas tertingginya kita namakan konfigurasinya adalah konfigurasi E, engagement atau against. Oke, sedangkan yang bawah, kalau kalian perhatikan, misalnya kita buka fragmen lagi, ini karbon yang terlibat pada ikatan pi, karbon ini mengikat Cl dan Br, siapa yang memiliki prioritas lebih tinggi? Tentu saja Br, karena kenapa? Br itu periode lebih tinggi daripada Cl. F, Cl, baru Br. Ya. Kemudian antara H dengan CH3 yang mana yang memiliki prioritas lebih tinggi? Yang memiliki prioritas lebih tinggi adalah CH3. Nah, ketika prioritas lebih tinggi seperti ini bersebelahan ya atau sejajar, maka kita sebut konfigurasinya adalah konfigurasi Z atau Zusammen. Zusammen ya, together. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Nah, apakah penomoran, apakah urutan prioritas itu selalu mengikuti nomor atom? Ya, sebetulnya bisa dibilang iya, tapi ada aturan CIP yang mengatur itu, karena bisa jadi kita bertemu atom yang sama. Ya. Aturan CIP ini adalah aturan Chan-Ingold-Prelog, biasanya disingkat CIP. Dia ini ada 4 aturan untuk menentukan prioritas pada sistem penamaan E dan Z. Nomor 1 adalah jika atom karbon mengikat 4 atom yang berbeda tadi, maka prioritas berdasarkan nomor atom. Seperti contoh yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, kita akan melihat prioritas itu berdasarkan nomor atom yang kita tahu dari golongan dan periode ya pada tabel periodik unsur. Maka ini beberapa contohnya, maka pasti golongan 7 ini periode terbawah memiliki prioritas tertinggi, kemudian baru nanti disusul golongan 6, golongan 5, golongan 4, apalagi golongan 1 ya, si hidrogen ini. Sehingga ya penamaannya sama seperti tadi di atas ya, kita tinggal lihat higher priority ya. Kita harus buka fragmen pasti satu persatu ya, antara karbon yang terlibat dalam ikatan pi ya. Kemudian kita mencari siapa yang lebih prioritas, di sisi ini yang lebih prioritas Cl, di sisi ini yang lebih prioritas Br. Ketika Cl dan Br seperti ini, prioritas tertinggi berada pada kondisi sejajar, maka kita katakan dia adalah Zusammen. Ya, Zusammen together. Karena yang E itu engagement atau against. Ketika dia berseberangan, maka dia adalah against atau E. Bagaimana sistem penamaannya? Sistem penamaannya sama seperti apa yang sudah kita pelajari di tata nama dari penamaan suatu struktur kimia pada molekul obat, di mana kita harus menamai berdasarkan abjad ya. Jadi 2 bromo, 1 kloro, 1 fluoroetena gitu ya. Jadi ini kan berdasarkan abjadi huruf B dulu, baru huruf C, baru huruf F gitu loh. Ya. Begitu. Nah, kalian lihat yang bawah ya. Yang bawah ini, kalau kita lihat ini adalah sistem cis dan trans yang kita pelajari pada slide-slide sebelumnya. Ya, kita tinggal melihat apakah hidrogen bersebelahan atau hidrogen berseberangan.
Tetapi sebetulnya jika kita mengikuti atau mengikuti aturan E dan Z juga di sini bisa. Jadi penamaan cis dan trans pasti juga bisa dinamai secara E dan Z. Ya, karena ya sama aja dia juga melihat prioritas di atas, oh prioritasnya sejajar berarti Z atau cis. Gitu ya. Jadi penamaan cis dan trans itu bisa diaplikasikan juga pada E dan Z. Sedangkan tidak semua penamaan E dan Z itu bisa diaplikasikan pada cis dan trans. Kenapa? Karena cis dan trans itu harus ada hidrogen yang dua bersebelahan atau berseberangan. Sedangkan E dan Z lebih umum karena semua unsur bisa dipakai. Gitu ya, seperti itu. Seperti yang bawah ini dia tidak bisa menggunakan penamaan cis dan trans nih pada struktur yang bawah ini karena dia molekulnya lebih banyak atau bervariasi sehingga hanya penamaan E dan Z saja yang bisa dipakai di sini. Gitu. Oke, itu adalah nomor pertama. Ketika yang menempel itu kita bisa langsung membedakan ya nomor atomnya. Bukan nomor dari bukan jumlah molekul ya. Misalnya C-nya 12, H-nya 3, tidak ya. Yang kita akan perhatikan adalah nomor atom. Dari atom yang pertama kali nempel pada karbon yang terlibat pada ikatan pi. Oke, selanjutnya adalah jika atom karbon mengikat atom yang isotop satu sama lain, misalnya antara hidrogen dengan deuterium, maka deuterium akan mendapatkan prioritas lebih tinggi meskipun ini jarang ya. Kemudian, jika kedua atom identik, maksudnya bagaimana jika kedua atom identik? Misalnya, ini ya, saya contohkan ke bawah. Nah, setiap di slide ini pasti ini saya ngehang. Nah, jadi saya harus keluar dulu sebentar ya. Oke, kalian lihat di sini misalnya saya contohkan. Sebentar. Misalnya ada dia C. Kayaknya ya memang slide ini yang selalu bermasalah. Coba saya ganti slide. Cek. Tuh, dia baik-baik aja di slide ini. Slide ini aja yang bermasalah berarti. Ada apa dengan slide ini ya? Tuh, dia nggak bisa. Oke. Saya nambah slide baru ya. Bentar. Oke, kita lihat di sini aturannya apa. Jika dua atom identik ya. Oke, jika dua atom identik, maka atom-atom berikutnya menentukan prioritas ya. Jadi prioritasnya ditentukan pada titik pertama kali ditemukan perbedaan ketika menyusuri rantai. Maksudnya gimana? Misalnya ada C, kemudian double bond C, kemudian di sini ketemu C lagi, di sini ternyata ketemu C semua. Gitu ya. Kita tidak bisa nih menentukan prioritas kalau seperti ini. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita harus menyusuri. Misalnya ini CH2, CH3, kemudian yang ini CH2, CH2I gitu ya. Kemudian di sini CN gitu, kemudian di sini OH gitu ya, seperti itu. Ini kan C semua. Ya, nah ketika C semua seperti ini yang menempel pada karbon yang terlibat ikatan pi, maka kita lihat ya setelah C itu apa? Bukan menjumlahkan nomor atom ini, bukan ya. Tapi setelah C apa? Oh, di sini setelah CN. Yang ini setelah CO. Antara O dan N siapa yang lebih prioritas? O, berarti ini. Gitu loh. Sedangkan ini CH2, CH3, ini CH2, CH2I. Berarti yang ini yang lebih prioritas ya. Karena di sini C mengikat 3 hidrogen yang ujungnya ya.
Ini kan ujungnya kalau kita buka, ini C mengikat 3H gitu loh. Sedangkan yang ini mengikat, yang ini itu C, H, H, I gitu loh. Ya, jadi ketika di sini ditemukanlah suatu perbedaan di mana yang atas mengikat hidrogen, yang bawah mengikat I gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lebih paham ketika latihan soal. Aturan keempat adalah jika atom karbon mengikat ikatan rangkap, maka diberi kesetaraan seperti atom tunggal. Jadi misalnya kalau C, double bond C gitu ya, di sini mengikat lagi ada C yang berikatan dengan CH2 gitu ya, di sini ada CH gitu ya. Maka di sini, sedangkan di sini ada yang CH2, misalnya di sini ada yang CH2, CH3 biasa itu ya. Nah, siapa yang lebih prioritas pasti yang atas. Kenapa? Karena ikatan rangkap ini, C double bond C, ini dia menganggap C itu berikatan dengan 2C gitu. Gitu. Ya, jadi double bond itu seolah, jadi kalau misalnya ada C double bond C akan dianggap menjadi C berikatan dengan 2C. Gitu. Kalau ada C double bond O akan dianggap menjadi C berikatan dengan 2O. Gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah aturan CIP-nya. Nah, sekarang kita akan mulai latihan soal lagi. Untuk soal A besar, B besar, A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Boleh raise hand dan mau mengerjakan yang mana, tentukan konfigurasi E dan Z dari 6 struktur pada slide ini. Ya, silahkan Fibria mau mengerjakan soal nomor berapa? Yang mana? Izin masuk Bu yang C kecil Bu. C kecil. Oke, yang C kecil E atau Z? Itu berseberangan Bu, berarti C. Kenapa? Kalau misalnya antara yang sebelah sini fragmennya, yang atas atau yang bawah prioritasnya? Lebih prioritas yang atas Bu, yang Yang C. atas, sedangkan sebelah kanan, yang atas atau yang bawah? Yang CH2. Oke, yang bawah ya, betul. Dia berseberangan menjadi against. Oke, next Triuni. Mau mengerjakan nomor berapa? Silahkan. Yang A kecil, Bu. Yang A kecil, A atau E atau Z? E, Bu. Kita lihat. Z, Bu. Z, oke, kita lihat prioritas yang sebelah kiri. Itu Yang A kecil, Bu. Oh, yang A kecil, oke. Kita lihat prioritas yang sebelah kiri lebih prioritas yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang atas, kemudian sebelah kanan prioritas atas atau bawah? Atas. Atas, oke. Berarti dia Z ya, karena bersebelahan atau sejajar. Next, siapa lagi? Dan mau mengerjakan nomor berapa? Oke, Lulu. Nomor berapa, Lulu? Yang A besar, Bu. Yang A besar, E atau Z? Itu sampingan, Bu. Z. C sebelah kiri, itu prioritasnya yang atas atau yang bawah? Yang bawah, Bu. C sebelah kanan, prioritas atas atau bawah? Yang CL, Bu. Yang bawah, betul ya. Dia adalah Zusammen, karena dia sejajar. Next, siapa lagi yang mau raise hand untuk mengerjakan 3 soal selanjutnya? Yang lain, dicoba saja dulu. Gimana yang lain? Saya tentu saja tidak akan maju ke slide berikutnya kalau belum ada yang ngerjain ini ya. Artinya kan kalian ada yang nggak paham. Ya,
Silahkan Gina, mau mengerjakan nomor berapa? Suaranya nggak masuk Gina. Masih dimatikan ya mikrofonnya. Kedengeran nggak, Bu? Kedengeran sekarang. Iya. Yang itu yang Z, Bu, karena Yang mana yang mana? yang B kecil. Yang B kecil Z karena yang sebelah kiri yang prioritasnya yang mana? Yang CL. CL sebelah kanan. OCH3. Oke, betul ya, Z. Oke, sip, betul. 2 nomor lagi, silahkan. Yang lain. Ya, Esther, nomor berapa? Yang S, Bu. Oh, suara Esther kecil, Esther. Boleh dibesarkan sistem mikrofon yang ada di Zoom-nya? Terdengar, tapi sangat kecil sekali. Udah besar, Bu. Nggak bisa ya? Oke, boleh di chat aja ya. Mengerjakan nomor berapa, kemudian apa jawabannya. Boleh di Zoom chat aja, Esther. Yang B besar Z, oke. Yang sebelah kiri, apa namanya? Yang sebelah kiri itu ini ya, yang sebelah kiri itu prioritasnya yang atas atau yang bawah? Esther boleh cek di chat. Yang atas ya, ke atas betul. Karena dia ketemu N lebih dulu dibandingkan ke bawah. Kemudian yang sebelah kanan, yang atas juga betul ya. Dia adalah Z. Nah, kalian jangan terkecoh ya dengan sistem siklik seperti ini. Karena kalian tinggal ibaratkan dia saja seperti ya fragmen biasa gitu ya. Jadi ini ke atas ketemu N duluan. Sedangkan ke bawah ketemunya lebih lama ya dengan N. Itu karena kita akan melihat pasti ketemu atom yang berbeda itu di posisi nomor berapa. Kita tinggal tentukan prioritasnya ya. Satu lagi nomor D. Apa namanya yang D ya? Ya, Nada silahkan. Atau Z, Nada? Z, Bu. Z. Fragmen sebelah kiri, yang mana yang prioritas? Yang atas. Yang atas, fragmen sebelah kanan? Yang atas juga, Bu. Yang atas juga, betul ya. Kenapa ini yang fragmen sebelah kiri yang atas, mereka sama-sama O2 ya, jadi C berarti berikatan ini dengan O, tapi selanjutnya dengan CH3, sedangkan yang bawah dengan hidrogen. Maka yang atas dia lebih prioritas, sedangkan yang sebelah kanan, ini dia tentu saja ya, perlu ada ikatan rangkap dibandingkan tunggal seperti ini, pasti lebih prioritas yang rangkap. Sehingga ikatan rangkap berada pada posisi sejajar dan dia adalah Zusammen atau sejajar, together. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi lagi atau tidak paham pada salah satu jawaban tertentu? Boleh raise hand. Oke, aman ya, saya rasa cukup, berarti saya bisa melanjutkan. Oke, kita sudah selesai subtopik materi kedua, yaitu sistem penamaan E dan Z. Kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu penamaan cis dan trans pada sistem siklik. Oke, nah kalau kalian perhatikan, yang tadi itu memang sistemnya alkena ya, dia alifatik biasa, sedangkan pada siklik berarti dia berupa cincin tertentu ya. Nah, cincin yang dimaksud pada sistem siklik ini adalah cincin yang bukan aromatik atau cincinnya tanpa ikatan rangkap ya, yang begini aja, nggak ada ikatan rangkapnya gitu. Itu adalah sistem penamaan siklik yang dimaksud di sini. Nah, sekarang bagaimana penamaan cis dan trans pada sistem siklik? Nah, sistem siklik ini atau ikatan atau apa namanya sikloheksena ini ya, karena ada 6.
Kalau kita lihat side view atau dari samping, ya, side view atau dari samping, maka jika ada, kan dia si C itu pasti ngikat 4 tangan, ya. C itu kan pasti ngikat 4 tangan. Kan 2 tangannya ini udah dipakai mengikat sesama karbon di sini. Berarti dia masih ada 2 tangan lain, ya. Makanya dia nggak bisa sistem aromatik, karena kalau sistemnya aromatik pasti C-nya sisa ngikat 1 tangan aja. Nah, kalau C-nya bukan aromatik seperti ini tanpa ikatan rangkap di dalamnya, maka dia C-nya masih mengikat 2 tangan yang lain kan? Karena C kan ikat 4, ini baru ikat 2 dia. Masih ada 2 lain yang bisa berikatan. Ya. Nah, ketika dia itu mengikat 2 berikatan seperti ini, misalnya hidrogen, kemudian dengan CH3, ketika posisi CH3 sama-sama di bawah nih seperti ini ya, maka dia kita namai sebagai cis gitu, atau yang ini nih cis nih. Karena posisi CH3-nya sama-sama di bawah. Jika kita lihat side view ya, atau tampak samping gitu. Oke, sedangkan jika dia berseberangan atau misalnya satu di atas satu di bawah, maka dia trans. Jadi itu adalah penamaan pada sistem siklik. Ya, tinggal nanti dinamai 1,2 dimetil siklopentana. Kenapa? Karena ini ada 5 ya. Jadi boleh ada 5, ada 4 juga nggak masalah. Nah, ini adalah penggambaran dari sisi samping ya, atau tampak samping. Bagaimana kalau misalnya kita melihat si molekul tersebut tampak atas, misalnya top, tampak atas atau tampak bawah ya, top down, maka kita melihatnya, kita akan mulai belajar mengenai wedges ya, atau garis-garis tebal seperti ini. Oke, garis tebal seperti ini artinya adalah mendekati pembaca ya. Sedangkan garis putus-putus itu yang broken seperti itu. Nah, ini namanya menjauhi pembaca ya. Nah, kalau misalnya kita lihat berarti dari sisi atas gitu ya, ini sama-sama tebal, artinya dia ke atas gitu ya, mendekati kita gitu. Nah, itu penamaannya cis karena sama-sama ke atas. Kalau kita lihat satu garis itu tebal, satu garis putus-putus, maka dia adalah posisinya trans. Karena dia satu ke atas, satu mendekati pembaca, satunya menjauhi. Ini cuma kita tinggal cara lihatnya aja sih, apakah dia lihat dari samping atau kita lihat dari atas ya. Nah, ini ya. Jadi for cyclic compound, use cis and trans to indicate the position of substituent ya. Dimana kalau kita lihat solid wedge ya, jadi dia suatu gambar ikatan yang dipertebal seperti ini, indicate substituent is above, atau biasanya mendekati pembaca atau di atas kita katakan di atas planarnya itu ya, di atas posisi dari si ikatan si sikliknya. Sedangkan broken wedge yang garis putus-putus itu dia below ya. Seperti ini misalnya BR nih. Nah, satu lagi ya. Satu lagi. Dia tidak harus bersebelahan pada posisi 1,2 seperti ini. Ya, jadi tidak harus bersebelahan. Contohnya seperti ini. Dia kan agak jauh nih. Ya. Jadi tidak harus bersebelahan. Ya, tidak harus bersebelahan. Ini contohnya seperti ini. Ini kan posisi 1,4 ya, kalau kita namai itu para, itu maka dia kita lihat aja, yang satu putus, yang satu tebal, pasti dia trans. Cuma penamaannya nanti 1,4 bromo sikloheksana gitu. Sedangkan yang ini sama-sama tebal atau sama-sama garis putus-putus, maka dia pasti cis gitu. Ketika digambarkan ya sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Seperti itu. Ya. Jadi untuk trans itu pasti one substituent up, one substituent down. Tapi kalau misalnya untuk cis pasti both of substituent itu up atau bahkan both of substituent itu down. Gitu. Begitu penamaan pada sistem siklik tidak begitu sulit ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, silahkan sebutkan nama. Perkenalkan nama saya Trini Prastika dengan NIM akhir 130. Boleh ke slide sebelumnya nggak, Bu? Ya. Izin bertanya, Bu, untuk penamaannya itu yang di side view itu kan cis 1,2 dimetil siklopentana. Iya.
Itu berarti kan karena dia nggak rangkap 2 berarti pentana. Berarti kalau misalnya nanti diketahui ada Tidak ada, siklopentananya nggak tidak ada. ada rangkap 2 berarti dia nggak Tidak. masuk ya, Bu? Dia tidak ada rangkap 2 ya. Jadi dia sistemnya hanya terjadi pada sistem siklik yang tidak mengandung 2 rangkap tadi. Karena kalau misalnya ada rangkap 2 di sini dia cuma ngikat 1 tangan jadi maksudnya nggak bisa atas bawah seperti ini. Jadi pasti sistemnya adalah sistem siklik non aromatik. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi antara sikloheksana, siklopentana, siklobutana, heptana gitu ya. Jadi seperti itu saja. Ini dimetil karena metilnya ada 2 pada posisi 1,2. Kenapa 1,2? Ya posisi mana lagi gitu. Ngapain kita nomorin 5 sama 6 di sini? Ya mendingan 1,2 kan nomor terkecil. Dimetil karena metilnya ada 2, siklopentana. Seperti itu. Tinggal dinamain cis dan trans saja di depannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita akan masuk ke dalam topik materi baru, subtopik baru. Tadi kita sudah masuk 3 subtopik. Yang pertama adalah subtopik cis dan trans pada sistem alkena, kemudian E dan Z pada sistem alkena, dan cis dan trans pada sistem siklik ya. Nah, kita akan masuk ke materi yang agak lebih sulit, yaitu kiralitas. Kita akan break dulu barang 2,5 menit ya untuk mendinginkan kepala. Boleh silahkan stretching biar lebih fokus. Cuci muka buat yang ngantuk, ke toilet dulu. Yang mau ke toilet kita akan mulai dalam 3 menit lagi. Bangun-bangun, kita sudah akan mulai
melanjutkan materi ya, dua materi terakhir yaitu tentang kiralitas dan penamaan, dua subtopik terakhir yaitu tentang kiralitas dan penamaan di dan L besar ya. Nah, ketika saya berbicara mengenai kiralitas, sebetulnya tadi ya kita bicara mengenai pencerminan kanan kiri suatu suatu struktur ya. Kalau kita perhatikan ini seperti tangan kita kanan dan kiri kita ya. Atas bawahnya sih nggak jadi masalah, tapi kanan dan kirinya ternyata berbeda ya. Sama seperti ini nih, kalau tangan kita kita anggap masing-masing ini jari-jari ini adalah gugus fungsi yang berikatan gitu ya. Maka ya berarti urutan kanan kiri dari gugus fungsi itu akan bercerminan gitu ya. Mereka tidak bisa dihimpitkan. Dan pasangan pencerminan seperti tangan kanan dan kiri itu kita sebut sebagai enantiomer ya. Jadi enantiomer itu artinya cermin, bayangan cermin. Nah, sebelum kita jauh ke sana, kita akan mengenal dulu atom karbonikiral ya. Jadi memang yang paling banyak capaian dari subtopik ini adalah kalian bisa melihat misalnya di dalam suatu struktur kimia atau struktur obat gitu ya, yang mana dia mengandung atom karbonikiral ya. Itu adalah capaian yang kalian harus pahami pada subtopik ini. Jadi atom karbonikiral dengan hibridisasi sp3 ya, artinya mengikat 4 molekul, dia itu berikatan dengan 4 gugus yang berlainan ya. Seperti ini, di sini ada karbon ya, kalian lihat. Si karbon ini di bagian atas dia mengikat etil, di bagian kanan dia mengikat propil, bagian kiri dia mengikat butil, dan bagian bawah dia mengikat metil ya. Berbeda loh ini. Ya. Apakah C yang ini, C yang ini, C yang ini, yang ini, yang ini, yang ini? Apakah mereka itu cekiral? Bukan. Ya. Yang cekiral hanya satu yang di tengah ini. Karena dia mengikat 4 gugus yang berlainan ya. C yang lain bukan cekiral karena kelihatan. Kalau CH3 berarti C-nya mengikat 3 hidrogen gitu. Berarti udah pasti dia bukan kiral ya. Karena kiral itu si tangannya tersebut harus mengikat si tangannya tersebut tidak boleh berikatan dengan bukan unsur yang sama tapi molekul yang sama. Ya. Nah, terkadang kita menggambarkan seperti ini nih ya. Isi yang atas ini misalnya kita gambarkan seperti ini ya. 4, 3, 2, 1 ya, ini ada 4 butil, ada 3 propil, ada 2, ada 1 ya metil. Nah, ini pencerminannya nih. Kalau pencerminannya berarti yang di sini yang 3 ya. Jadi posisi kanan kirinya hanya tertukar ya. Jadi mereka seperti bercermin saja begitu. Ini adalah penamaan, mereka ini adalah pasangan enantiomer ya, di mana mereka memiliki satu atom karbon kiral, terkadang juga digambarkan dalam bentuk bola pasak seperti ini. Nah, atau yang ini juga nih ya, yang bawah ini, di bawah tulisan ini, nah ini juga kelihatan ya, mereka itu pencerminan gitu. Yang ini kan Cl di sebelah kanan, ini Cl ke sebelah kiri arahnya. Gitu ya, Cl sama F-nya. Br-nya yang ini arahnya ke sebelah kiri, yang di sini ke sebelah kanan gitu. Intinya adalah posisi kanan kirinya pasti berlawanan ya, atau bercerminan. Itu adalah atom karbon, pasangan cermin. Nah, bagaimana kita menentukan apakah si karbon yang terdapat pada suatu struktur obat itu karbon kiral atau bukan? Sebetulnya simpel ya. Jadi karena syaratnya adalah dia mengikat 4 different bonded ya atau atom bonded, maka misalnya di sini C dia mengikat di sini CH3, Cl, Br atau H. Jelas dia adalah atom kiral. Ya, yang gambar pertama ini. Sebelah kanannya bukan kiral. Kenapa? Ini ada 2 hidrogen yang sama. Ya, nggak boleh. Karena dia harus mengikat 4 atom atau 4 molekul yang berbeda. Oke, kemudian bagaimana dengan yang sampingnya lagi, gambar nomor 3? Tentu saja dia kiral ya, karena di sini propil, ini butil, ini etil ya ada 2, yang ini ada 1, yang ini cuma hidrogen. Dia berbeda loh. Ya, berarti dia kiral. Sedangkan yang punya ikatan rangkap seperti ini pasti dia bukan cekiral. Kenapa? Karena double bond O ini tuh digambarkan seperti O2 gitu ya. Seperti itu. Jadi otomatis akan terhitung sebagai seperti mengikat 2 atom O, dan itu menjadikan syarat kiralnya tidak terpenuhi karena kiral harus mengikat 2 atom yang berbeda. Oke, nah sekarang kita lihat di sini gambar-gambar yang bawah.
Oke, kalian lihat this carbon atom is chiral because is attached to 4 different group. Jadi C yang ini mengikat CH3 di sini. Oke, yang ini mengikat, ini ada C pasti ya, ada C. Ini juga ada C, pasti di siku-siku itu ada C ya. Jadi ini ada propil, ini ada 3 ya. CH2, CH2, CH3 ini. Yang ini ada 1, 2 ya. Ini ada 1. Satunya dengan siapa? Pasti satunya dengan hidrogen. Nah, terkadang memang si hidrogen ini tidak digambarkan ya. Tetapi kita harus ingat bahwa karbon itu oktetnya berikatan dengan 4 gugus. Sehingga dia pasti kalau kelihatannya gambarnya cuma 3, pasti satunya mengikat hidrogen. Maka dia adalah atom karbon chiral. Seperti itu. Kemudian yang bawahnya ya. Kita lihat yang bawahnya, yang bagian panah. Ya, atau di sini ditandai dengan panah, dikatakan bahwa karbon yang ada di sini itu bukan karbon chiral. Kenapa? Karena satu mengikat NH2, oke, satu mengikat hidrogen, kemudian yang duanya sisanya yang lain, ya, ini dia berikatan dengan struktur yang mirip tuh. Mereka ketemu OH pada urutan yang sama ya, sehingga itu tidak dihitung sebagai chiral. Berbeda lagi dengan ini, ketika OH-nya pindah posisi, mendekati seperti ini ya, atau sudah tidak lagi linear gitu, di si C yang ini, ada C di sini, satu berikatan ke sini, satunya gugusnya panjang, baru ketemu OH gitu ya, satunya lebih pendek, udah ketemu OH gitu, satunya pasti hidrogen, maka C yang ini kita sebut dengan C chiral. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu izin bertanya di slide sebelumnya. Nah, itu kan ada yang rumus dimensional sama rumus bola dan pesak, itu bedanya gimana ya, Bu? Sama aja, cuma cara menggambarnya aja berbeda ya. Sama tuh CH2, CH3, kemudian bawahnya CH3, cuma ini seperti si atom karbon chiralnya itu digambarkan dengan bola gitu. Jadi dia tidak menunjukkan apa namanya garis putus-putus atau tebal. Jadi ini kelihatan kalau pakai bola ya, kalau yang ini sama ini tuh mendekati kita gitu. Kelihatan dari gambar bola. Kalau misalnya yang atas ini kan kita tahu kenapa yang ini dan ini atau kita katakan butil dan propilnya ini dia mendekati pembaca, kita lihatnya dari garis tebal, dan garis putus-putus itu menjauhi. Sedangkan kalau dari gambar bola ini kelihatan dia agak ke depan, ya. Jadi dia digarisinnya agak ke depan gitu. Jadi mendekati pembaca dan menjauhi pembacanya kita lihat dari posisi dia dari bola tersebut. Itu cara penggambaran aja. Oh, jadi C-nya diganti sama bola itu ya, Bu? Iya, maksudnya? betul. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, di slide yang ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu kita pasti akan latihan ya. Kita lihat di sini kalau saya urutkan misalnya ada karbon nomor 1, karbon nomor 2, karbon nomor 3. Karena di setiap siku-siku pasti ada karbon. Kemudian nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Kemudian ini juga sama ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Misalnya ya, saya menomori seperti ini, boleh raise hand. Ya, untuk gambar yang atas ya, berapa jumlah atom chiral itu ada di posisi karbon nomor berapa saja. Boleh raise hand. Oke, Fibria nomor berapa? Nomor 3 dan nomor 2, Bu. Nomor 3 dan nomor 2. Kita lihat di sini nomor 3 dan nomor 2. Nomor 2. C berikatan dengan hidrogen, berikatan dengan OH, berikatan dengan CH3, dan berikatan dengan molekul besar. Betul ya. Ini saya bintangin, dia betul, merupakan karbon chiral. Nomor 3.
Satu berikatan dengan hidrogen, satu berikatan dengan CH3 dan OH. Satu lagi ke atas ini panjang baru ketemu Cl, satu pendek sudah ketemu Cl, betul ya. Ini saya bintangin. Masih ada di sini? Boleh raise hand? Masih nemu enggak rangkap apa namanya kiral di sini? Ya, Triuni, silakan. Ada di karbon nomor 7. Oke, betul ya. Karbon nomor 7 ya. Kenapa di sini kita katakan karbon nomor 7? Karena karbon nomor 7 ini satu mengikat hidrogen, satu mengikat Cl, kemudian ke arah atas ini dengan ke arah sini dan ke arah sini beda ya. Ini panjang dulu baru ketemu gugus ini, sedangkan ini pendek sudah ketemu gugus. Jadi ketika posisi ketemu gugus berlainannya itu beda posisi atau beda urutan, maka kita katakan rantainya berbeda ya. Sehingga di sini dia merupakan karbon kiral ya. Nah, sudah tidak ada lagi ya, cuma ada 3 di sini. Oke, kita lihat di sini ini adalah struktur dari glukosa. Ada posisi karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, dan 6. Oke, boleh raise hand yang lain ya. Nomor berapa saja yang merupakan atom karbon kiral? Ya, silahkan Alifa. Di atom nomor 5, Bu. Atom nomor 5, kita lihat atom nomor 5, karbon nomor 5, dia berikatan dengan OH, berikatan dengan H, berikatan dengan CH2OH, dan struktur C yang panjang ke atas. Betul ya? Jadi nomor 5 ini adalah karbon kiral. Oke, boleh yang lain. Nomor berapa lagi pada struktur glukosa ini? Ya, Christine. Nomor berapa, Christine? Nomor 4, Bu. Nomor 4, kita lihat nomor 4. Nomor 4, satu berikatan dengan OH, satu berikatan dengan H, ke bawah ada 2 karbon, ke bawah ada 1 karbon dengan karbon selanjutnya CH2OH, ke atas masih banyak ya, ada 3. Intinya ke atas sama ke bawah beda ya. Jadi ini betul dia merupakan karbon kiral. Apakah masih ada? Boleh raise hand jika dirasa masih ada. Posisi nomor berapa lagi yang mengandung atom karbon kiral? C nomor berapa? Ya, silahkan 2 nih sama nyaman. 3, Bu. Nomor 2, Bu. Tadi 2 sama 3 siapa tuh? Dina, Dina. Bu. Oke, betul ya, Dina dan Ninyoman ya. Jadi posisi 2 sama 3 juga merupakan atom karbon kiral. Ya, tinggal kita lihat aja pasti ya, kanan kiri atas bawahnya mengikat yang berbeda ya. Nomor 3 pun sama, kanan kiri atas bawahnya mengikat 4 gugus yang berbeda. Seperti itu. Satu lagi, ini adalah struktur asam aminoprolin. Posisi C nomor berapa yang merupakan atom karbon kiral? Boleh raise hand. Apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3, nomor 4, atau nomor 5 karbonnya? Ya, boleh Salsabila, nomor berapa? Nomor 2 bukan, Bu. Maaf, Bu. Betul ya, nomor 2. Kenapa? Karena karbon pada nomor 2 ini, satu mengikat COOH, satu mengikat nitrogen, satu mengikat rantai panjang, satunya pasti hidrogen ya. Di sini memang tidak dituliskan ya. Betul ya, seperti ini. Masih ada soal lain, tenang saja ya. Saya nomorin dulu sebentar.
Oke ya, seperti ini. Oke, boleh di apa namanya raise hand ya untuk yang nomor yang A ya, atau nomor berapa aja boleh pilih. Nanti boleh open mic ya. Sarini dulu. Sarini nomor berapa? Suaranya Sarini nggak ada, ini nggak masuk di saya. Boleh dibesarkan suaranya? Atau gimana Sarini? Nggak kedengeran ya. B, Bu, yang nomor 3. Kata Sarini ya. Kita lihat yang B nomor 3. Betul ya, karena di sini satu mengikat gugus alkohol, satu mengikat alkil biasa, satu metil, satu pasti hidrogen. Betul. Next, Dina. Nomor berapa Dina? Yang A ada di nomor 4, Bu. Di sini. Oke, betul ya. Satu mengikat BR, satunya metil, satunya isopropil, satunya pasti hidrogen. Betul ya. Next, Christine. Yang C 3 sama 4, Bu. Yang C 3 sama 4. Kita lihat di sini. Pada posisi nomor 3, satu mengikat OH, satu mengikat ikatan rangka panjang, satunya hidrogen pasti ya, betul. Nomor 4 juga betul ya. Oke, next Putri Mariska. Yang D 8, Bu. Yang D nomor 8. Oke, kita lihat di sini nomor 8. Yang satu mengikat metil, satu juga mengikat metil. Bukan ya Putri? Karena mengikat sama ini. Atas kanan kirinya ini ya. Aduh. Nomor berapa? Nomor berapa? 2. Betul ya, nomor 2 ya. Nomor 2 ini satu mengikat metil ke atas, mengikat suatu gugus ke bawah, mengikat, waduh. Aduh dah. Tidak. Mohon maaf ya. Di Prodi lagi pada flu nih, ketularan. Semoga sehat-sehat. Ya, next. Betul ya, nomor 2. Ada lagi nggak ini di D atau di yang lain? Silahkan Lulu. Yang mana Lulu? Yang E, Bu, nomor 1. Yang E nomor 1. Nomor 1 ini satu mengikat Cl, satu mengikat bla 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 bla. Betul. Ada lagi? Ya, sisanya PR aja ya. Berarti kalian nulis ulang aja nih semuanya. Nomor 1, 2, 3, 1. Yang A, B, C, D, E, F, G, H ini tulis ulang. Sisanya PR ya, untuk dikerjakan. Nanti dibintangin saja itu nomor atom karbon nomor berapa yang mengandung cekiral. Oke, jadi ini PR-nya digabungkan dengan PR yang tadi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, tidak ada ya. Berarti saya lanjutkan karena nggak ada pertanyaan. Kita masuk ke subtopik terakhir pada materi hari ini. Sebentar, sedikit ya. Oke, kita masuk ke subtopik terakhir yaitu penamaan D dan L besar. Kita akan coba masuk ya di sini. Jadi sebelum kita mempelajari mengenai penamaan D dan L, kita harus mengenal dulu yang namanya proyeksi Fisher. Ini adalah proyeksi Fisher. Jadi proyeksi Fisher itu dia menuliskan penulisan suatu monosakarida ya. Di mana monosakarida itu pasti terdiri dari
gugus karbonil di atas, kemudian gugus alkohol di bawah gitu ya. Dia penulisannya seperti itu. Ini kita akan lihat lebih lengkapnya di sini. Oke, jadi proyeksi Fisher itu dia akan menuliskan suatu monosakarida ya. Monosakarida itu contohnya glukosa, galaktosa, ribosa, fruktosa gitu. Itu semuanya adalah monosakarida ya. Jadi pada proyeksi Fisher lihat bagian yang hitam, gugus karbonil itu kita anggap sebagai prioritas tertinggi dan dia pasti digambarnya dengan cara disimpan di atas ya. Gugus karbonil itu yang punya C double bond O ya. Jadi karbon teratas itu adalah C nomor 1. Oke. Nah, tiap titik potong garis horizontal dan vertikal itu menyatakan atom karbon kiral. Jadi tiap titik ini nih dia atom karbon kiral. Ya. Jadi dia sebetulnya sih kita tadi udah belajar ya di sini. Membuktikan sendiri bahwa memang pasti di sini itu isinya atom karbon kiral di antara dua CC yang lain. Ya, sehingga di sini dia mempermudah, pokoknya kalau berpotongan titiknya seperti ini, maka dia ini isinya adalah atom karbon kiral. Mas Irfan, long time no see Winnie, lagi kelas ya Allah. Hah? Nih, oh. Ini dong. Oke, saya lanjutkannya. Mohon maaf, ada tamu. Nah, di sini garis horizontal itu mengarah ke pembaca ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita menuliskan pakai garis tebal dan tipis-tipis itu kan tebal itu mendekati pembaca gitu ya, tipis-tipis itu putus-putus itu dia menjauhi pembaca gitu ya. Nah, kalau pakai Fisher projection tinggal lihat aja kalau garisnya horizontal pasti dia mendekati kita. Kalau yang garisnya vertikal gitu itu dia pasti menjauhi kita. Itu jadi ini strukturnya ada yang mendekat, ada yang menjauh nih ya dari si proyeksi Fisher ini. Oke, jadi ini adalah proyeksi Fisher. Nah, ini kenapa Bu kok namanya D semua? Nah, ini penamaan D dan D besar dan L besar itu kita lihat dari sini ya. Jadi pada proyeksi Fisher pasti penulisannya bagian atasnya adalah karbonil, bagian bawahnya adalah alkohol. Posisi C chiral paling jauh dengan karbonil. Pada posisi ini C chiral paling jauh dengan karbonil itu di sini dibintangin. Jika pada posisi karbonil tersebut OH berada di kanan berarti dia D. OH-nya berada di kiri berarti dia L. Karena sebetulnya D dan L itu cuma dextro itu kanan ya, levo itu kiri. Gitu. Jadi dia memang sesimpel itu. Makanya kadang ada juga dextrosa, berarti dia glukosa yang D gitu. Makanya disebut dextrosa gitu. Ya. Nah, kalian perhatikan juga nih gambar yang sebelah ini ya. Kita tinggal perhatikan saja antara L ribosa nih dengan D ribosa. Mereka adalah pencerminan satu sama lain. Ya, setiap sistem D dan L mereka adalah enantiomer atau pencerminan satu sama lain di mana pada L ribosa pada atom karbon C chiral yang paling jauh dari sistem karbonil OH-nya ada di kiri. Kalau OH-nya di kanan, maka dia adalah D ribosa. Sama juga dengan L arabinosa ya. Sama juga dengan L arabinosa ya, jika OH-nya yang di sebelah kiri pada C yang paling jauh di sini paling bawah itu maka dia L. Kalau di sebelah kanan maka dia D. Dan L dan D itu adalah pencerminan satu sama lain. Dia adalah sistem enantiomer. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan ya. Masih cenderung mudah ya, karena kita hanya melihat kanan dan kiri saja, D dan L saja. Oke, sedikit lagi. Nah, terkadang kalau kalian melihat struktur dari monosakarida, itu digambarkannya tidak dalam bentuk proyeksi Fisher, tapi digambarkannya dalam bentuk proyeksi Haworth. Ya. Proyeksi Haworth itu adalah proyeksi Fisher dan yang disiklisasi. Ya, jadi dia diputar. Oke, seperti ini. Jadi, posisi C nomor satunya di bawah sini. Maka dia mengikuti nanti ya, kalau OH-nya di kanan, jadi seperti diputar 90 derajat ya. Kalau OH-nya di kanan, berarti dia turun ke bawah. Karena dia putar 90 derajat ke kanan. Bayangkan kalian memutar 90 derajat, si Fisher projection ini ke sebelah kanan, maka OH-nya ada di bawah. Ya, kemudian ini H-nya yang di bawah, ini mengikuti ini ya. Jadi OH ini itu ini di sini. Ke bawah karena putar ke kanan ya. Kemudian H, kemudian sampai ini OH, H kemudian OH, H kemudian OH. Nah, di sini yang agak tricky ya. Di sini tricky kan seharusnya di sini ada OH juga, tapi OH-nya kita putar ke kanan. Nah, ini kita nanti pelajarinya di minggu depan ya, kenapa OH-nya bisa diputar ke sebelah sana, karena kita mau siklisasi ya, supaya kita bisa ikatkan. Nanti kita akan belajar perubahan dari Fisher projection menjadi Haworth projection, penamaan D dan L pada asam amino, kemudian penamaan positif dan negatif, dan juga penamaan R dan S ya. Seperti itu ya untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, untuk presensi hari ini saya sudah buat platformnya di GCR ya untuk dikumpulkan. Silahkan kumpulkan screenshot perkuliahan maksimal hari ini dengan kamera kalian menyala ya. Sebisa mungkin kalau ada slide kuliahnya tadi dengan slide kuliahnya. Sebentar saya tampilkan lagi slide kuliahnya. Apa ya tadi materinya? Sampai mana ya kita? Nah, ini ya, sampai sini kita tadi sampai Fisher projection berubah ke Haworth projection. Silahkan nanti di screenshot dengan informasi hari dan tanggal di bawah. Ketua kelas juga ya, nanti Tri tolong dikirimkan screenshot perkuliahannya di BAP yang sudah di-share di Google Classroom. Oke? Sip ya. Saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Nanti rekamannya tolong diingatkan ya Tri untuk dikirimkan ke kalian biar kalian bisa belajar lagi gitu ya. Udah saya suapin sesuap-suapnya ini rekaman dikasih gitu ya. Latihan soal juga banyak supaya bisa meningkatkan nilai kalian di UAS ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa praktikum untuk besok atau lusa itu modulnya paracetamol, cek lagi betul atau tidak modul yang jurnal yang dikerjakan ya. Oke, semangat terus menjalankan ibadah puasanya. Saya tutup semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.